Oke teman-teman, kami dari kelompok 3A1 dari Prodi Pendidikan dan Informatika mata kuliah PBO. Kami di sini akan mempresentasikan game yang berjudul The Nightmare. Sebelum itu, kami perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya dengan nama Kade Angga Aja Kusuma dengan NIM 2015 051002. Dan yang kedua itu Gede Yuda Aditya dengan NIM 2015 051003. Yang ketiga ada Iputu Surya Dharma Putra dengan NIM 2015 051010. Yang keempat ada Niloh Widya Hasrini dengan NIM 2015 051013. Di sini kami akan mempresentasikan game yang kami buat di Greenfoot, yaitu game yang berjudul The Nightmare. Game ini merupakan game dengan genre turn-based RPG. Game ini memiliki dua karakter, yaitu support dan komando. Giliran pertama diambil oleh pemain pada situasi itu, kita dapat memilih antara melawan atau bertahan. Jika kita memilih menyerang, maka kita memberikan damage ke lawan. Jika kita bertahan, maka pemain akan mengurangi damage yang diterima dari attack lawan. Saat itu juga kita dapat melakukan kemampuan spesial atau skill setiap karakter, namun kita harus memiliki DP. DP ini merupakan tension point yang diukur dalam persen. Kita dapat menambahkan poin ini saat kita menyerang atau bertahan saat pertempuran. Saat giliran lawan, pemain akan mengandalkan sebuah hati yang akan terus ditarget oleh musuh saat bertarung. Jika kita mengenai peluru yang ditargetkan ke pemain, maka pemain akan kehilangan health point-nya sebesar attack normal musuh. Jika health point musuh mencapai 0 saat diserang, musuh akan musnah. Jika health point salah satu karakter melewati 0, karakter tersebut akan down dan tidak dapat dimainkan. Jika semua karakter down, maka permainan game selesai atau game over. Karakter yang down akan menggenerate health-nya sebesar 10 poin setiap melewati giliran, dan jika health telah melewati angka 0 saat bergenerasi, karakter tersebut kembali bangkit dan menghentikan regenerasi health-nya. Ini berlaku jika salah satu karakter tidak down saat pertempuran. Jika pemain dapat mengalahkan tim musuh dengan memusnahkan semua anggota, maka permainan beralih ke level selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat tampilan-tampilan di game ini. Oke, yang pertama ini merupakan tampilan menunya. Ini merupakan tampilan menunya ya teman-teman. Jika kita mengklik tombol help, nah ini akan menampilkan semacam bantuan. Jika tombol X untuk mengeluarkan skill, defense untuk menahan serangan, fight untuk menyerang musuh, arrow key di keyboard untuk movement, tombol klik kiri untuk mengklik tombol-tombol X, defense dan fight. Oke, mari kita mulai. Baik, ini merupakan tampilan awal. Jika kita mengklik fight, kita akan menyerang dragon dengan attack yang dimiliki oleh karakter bernama Chris. Oke, kita mulai saja. Kita langsung fight. Nah, di sini saya edit tadi attack-nya supaya lebih cepat menampilkan gamenya. Oke, di sini tampilan jika sudah berhasil melewati stage 1 atau level 1, kita klik next. Nah, di sini kita melawan dua buah musuh, yaitu dragon dan lion. Di sini jika kita mengklik fight, nah salah satu musuh akan mati dan si lion ini akan hidup sendiri dan dia memiliki damage yang sangat besar ya, dan serangan yang berbeda. Sini kita bermain hanya menggerakkan hati ini supaya tidak terkena peluru dari si musuh ini. Nah, jika kita terkena peluru tadi, darah kita berkurang sesuai dengan target yang ditunjukkan di kiri sini. Oke, kita fight. Nah, ini merupakan musuh terakhir. Jadi kita untuk melihat gameplaynya kita defend. Nah,
di sini jika target terdapat di karakter rel C, maka yang berkurang hanya HP-nya si rel C, gitu ya teman-teman. Jika target di Chris, maka yang berkurang hanya darahnya si Chris, seperti itu. Nah, sekarang kita akan fight. Oke, kita memainkan ini. Hati-hati ya teman-teman. Tidak boleh. Kita game over. Sebentar. Oke teman-teman, ini jika kita melawan bosnya, kita klik defend. Nah, di sini jika memilih target, maka jika target terdapat di karakter Chris, maka yang terkena serangan hanya dia saja, tidak karakter Elsie. Kita harus berhasil menghindari ini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan fight. Nah, musuh akan mati. Bosnya akan mati. Lalu kita klik next. Game akan tamat. Dan ini merupakan kredit dari game ini jika sudah berhasil menamatkan dan melawan bos. Oke, jika sudah seperti ini, kita back. Nah, tombol kredit ini akan muncul apabila kita sudah berhasil menamatkan gamenya tersebut ya teman-teman. Oke, itu saja tampilan-tampilan dari game ini. Selanjutnya untuk source code atau codingannya akan dijelaskan oleh Yuda. Tempat dan waktu dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan beberapa source code yang ada dalam game The Imaginary. Jadi, saya bikin source code terlebih dahulu. Oke, apakah ini sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari source code yang ada dalam game The Imaginary. Nah, itu saya tidak jelaskan seluruh dari kelas-kelas tersebut karena ini terlalu banyak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan hal-hal yang kiranya ada dan kita gunakan dalam game tersebut. Nah, di sini misalnya saya menjelaskan untuk herd. Nah, di sini ini merupakan kelas yang digunakan untuk kita mengendalikannya di dalam turn lawan. Nah, ini ada beberapa gerakan atau movement yang digunakan untuk menggerakkan hati. Nah, di stage pertama untuk movement kita batasi dengan jika up-nya itu dipencet atau di-click, maka maka dia akan berjalan dengan secepat 3 pixel dikurang. Nah, jadi dia akan berjalan naik sampai kondisi ini tidak terpenuhi lagi. Dia bakalan berhenti sampai kondisi ini tidak. Untuk down juga sama, left dan right juga sama. Untuk di kedua, di sini ada pergerakan yang sama, namun dengan batasan yang berbeda. Jadi di stage 2 itu kotak yang ada dalam vektornya itu luasnya itu tidak. Jadi kita menggunakan batasannya juga berubah. Jika misi sudah selesai, maka kelas untuk atau objek hard ini akan hilang. Jadi kembali ke komputer. Komputer itu untuk yang berperan adalah di kelas bagian kiri. Kalau kita lihat di bagian kiri. Nah, di sini ada beberapa variabel yang nanti
jika dalam giliran kita, giliran kita dan juga play inisiatif. Nah, play ini maksudnya kita ini adalah giliran tekanannya setiap gilirannya itu dia akan membuat beberapa objek, yaitu tombol-tombol tombol-tombol interaksi seperti fight di defense dan juga X. Nah, untuk X dia akan ada penelitian lagi, di mana jika list ini jika titik untuk jika titiknya itu lebih dari 22 maka X akan diadakan atau ditampilkan. Jika tidak, maka tombol X tidak akan ditampilkan. Untuk yang ini merupakan untuk karakter nanti ini seperti yang saya lihat play 2. Jadi jika playnya 2, maka karakter selanjutnya atau akan menampilkan tombol-tombol interaksinya, yaitu seperti fight, defense dan juga X-nya. Nah, di X juga ada kondisinya jika dia melebihi 25 atau sama dengan, maka dia akan menampilkan tombol X-nya. Nah, ini tombol X. Tombol X ini berfungsi untuk mengeluarkan skill dari masing-masing karakter. Nah, itu saya coba jelaskan di bagian tombol X untuk skill dan juga X. Nah, di bagian tombol X, bagian versi di sini dia inheritkan ke dalam button. Jadi seperti yang saya lihat ada beberapa kondisi jika tombol ini ditekan, maka dan juga jika tombol ini ditekan dan juga list playnya kita playnya kedua dan juga HP untuk round itu dari 0 dan juga titiknya itu lebih dari hasil pemenangan 35, maka ini akan dijalankan. Jadi dia akan mengheal itu untuk menambahkan HP kedua karakter kita. Nah, ini untuk kemampuan kita untuk round. Maka jika sudah itu kita akan mengurangi PP-nya sebanyak 5, lalu tambahkan ini HP masing-masing karakter, dua karakter tersebut akan itu atau tetap bertambah health point mengeluarkan suara sehingga dan menampilkan beberapa detail untuk beberapa dia menambahkan HP dan ditaruh di tempatnya list dan juga relasi. Nah, jika ini untuk ini, nah ini untuk darahnya jika HP-nya melebihi dari 100 maka bisa diserahkan. Jadi HP dari ini tidak bakalan keluar jalur atau melewati itu juga akan melewati untuk ini berat ya di orang spesial untuk menambahkan desainnya. Jadi di sini jika pemenang presiden dan juga aktif sudah tidak mau dan juga memiliki isi lebih dari 20 persen, dia bakalan menambahkan desainnya sebanyak 40%. Ini 40%. Nah, dan itu bakalan menambahkan desainnya. Jadi serangan yang dilakukan oleh itu tidak melukai terlalu banyak
hati dari masing-masing para peserta. Nah, untuk bagian umum dan juga script ini memiliki kemampuan atau karakteristik dari ini. Dia hanya menginisialisasikan berapa panjang berapa ukuran untuk kanvas menunya. Ini dikatakan bahwa itu memiliki ukuran 800 dan juga 600. Itu juga memiliki beberapa fungsi ini dan juga men-set semua hal-hal yang diperlukan dalam script nanti saat berjalan. Nanti semua ditarik ke script-nya dan menunya juga ditarik ke yang mungkin saja yang saya sampaikan untuk softbook dan kembalikan ke Anda atau yang akan menjelaskan selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk konsep PBO akan dijelaskan oleh Putu Surya Dharma. Silakan dijelaskan. Baik, sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep PBO. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep PBO secara umum terlebih dahulu. Konsep PBO atau OOP ini yaitu merupakan sebuah paradigma pemrograman yang menyelesaikan masalah program dengan menyediakan objek-objek yang dapat dipanggil, yang nantinya baik itu terdiri dari atribut dan metode yang di dalamnya saling berkaitan dan disusun ke dalam wadah yang disebut dengan kelas. Nah, untuk konsep PBO dalam game The Nightmare ini, yang pertama adalah kelas. Bisa dilihat di sebelah kanan ini, pada bagian sebelah kanan ini menampung seluruh kelas yang terdapat pada game The Nightmare. Ada dua super kelas yang ada pada game The Nightmare, yaitu World dan juga Actor. Game The Nightmare seluruhnya memiliki 34 kelas, dengan 3 di antaranya memiliki subkelas yang jumlahnya mencapai 17. Sudah bisa dilihat di sini, jumlahnya 17. Lalu untuk yang kedua yaitu objek. Objek merupakan hasil cetak dari kelas atau hasil konkret dari kelas yang akan digunakan. Objek juga dapat diartikan sebagai penginisialisasian dari kelas. Contoh dari objek pada game The Nightmare ini adalah objek Chris, objek Rousey, objek Dragon, objek Lion, objek D1 atau Boss, objek attack dari para enemy, dan juga ada objek over, objek target, dan juga targeted. Nah, untuk source code seperti yang ada pada layar, pada stage 2 di sini akan menambahkan objek Chris, Rousey, Dragon, dan juga Lion. Disertai dengan koordinatnya juga. Untuk yang ketiga adalah inheritance atau pewarisan. Nah, di dalam game The Nightmare ini memiliki 3 inheritance. Ya, sebelum saya menyebutkan yang mana saja inheritance-nya, saya akan menjelaskan tentang inheritance terlebih dahulu. Inheritance atau yang dikenal dengan nama lainnya pewarisan merupakan sebuah objek
yang mempunyai turunan atau pewaris. Inheritance berfungsi mengefisienkan waktu pembuatan program saat ingin memberi kode yang sama pada kelas yang berbeda. Adapun contoh inheritance dalam game ini adalah menu yang memiliki turunan kredit, game over, help, dan juga start. Lalu ada stage pada kelas super class world yang memiliki stage 2 dan juga tutorial. Dan untuk di kelas aktor, kita memiliki inheritance di mana itu terdapat pada kelas button yang memiliki turunan EK, EKR, back, CR button, DevK, DevR, FightK, FightR, help, next, dan juga play. Nah, untuk source code dari inheritance ini kita bisa melihatnya di stage 2. Nah, seperti ini. Pada public class stage 2 extend stage menunjukkan bahwa stage 2 ini extend terhadap stage yang berarti stage 2 ini merupakan turunan dari stage. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan ke Angga. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, untuk selanjutnya konstruktor, static class, dan polymorphism akan dijelaskan oleh Widya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Angga atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan konstruktor, static, dan polymorphism. Baik, untuk pertama-tama, maaf sebelumnya karena saya tidak bisa membuka gamenya karena aplikasinya tidak diinstal di laptop ini, di sini. Jadi, saya menjelaskannya melalui laporan yang telah kami buat. Untuk pertama-tama, izinkan saya untuk share screen layarnya. Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan konstruktor. Di sini di penjelasan yang telah kami buat itu menjelaskan bahwa konstruktor itu berfungsi untuk membuat default nilai di mana prosedur yang maknanya sama dengan kelas yang akan dieksekusi satu kali saat instansian dari objek. Contoh codingan konstruktor yang terdapat dalam game yang telah kami buat yaitu yang pertama ada konstruktor for object of class type 2. Nah, di sini sudah terlihat coding apa saja yang kami gunakan. Itu ada add object untuk quiz, racing, dragon, dan lion. Dan yang kedua ada konstruktor for object of class tutorial. Nah, di sini itu selain add object untuk race dan racing, di sini juga ada add object untuk new dragon. Yang ketiga itu menjelaskan coding dari konstruktor for object of class start. Nah, di sini meng-create ada state enemy, display, devka, defend, quiz image 2, dan stake jones. Yang keempat ada konstruktor for object of class help. Sini ada menjelaskan state breakdown dan break dan juga add object break. Dan yang terakhir ada konstruktor for object of class credit. Di sini codingannya itu cuma menggunakan ends sama dengan true dan prepare. Yang kedua, saya akan menjelaskan static class. Nah, di sini dari penjelasan static class adalah
sifat yang bisa digunakan oleh variabel atau metode jika menggunakan static pada variabel atau metode untuk memanggilnya. Jika kita tidak perlu menginisialisasi suatu, sedangkan static method atau static variable merupakan jenis modifier di Java yang berfungsi agar suatu atribut atau metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut yang dideklarasikan menggunakan keyword static. Baik, di sini ada contoh static class. Nah, contoh static class itu yang di depannya itu tertulis static, counter, dan static integer. Oke, di sini ada dan yang kedua itu ada public static untuk meng-create input sound atau background dengan new input sound dengan nama kredit dengan format WAV. Ini yang terakhir ada static boolean and sama dengan false. Dan yang ketiga ada polymorphism. Di sini polymorphism merupakan salah satu fitur dari OOP yang memungkinkan kita untuk melakukan suatu tindakan dengan cara yang berbeda. Polymorphism di Java terjadi ketika terdapat suatu atau lebih kelas atau objek yang terkait antara satu sama lain melalui inheritance. Ini merupakan kemampuan suatu objek untuk mengambil banyak bentuk inheritance, memungkinkan pengguna untuk mewarisi atribut atau metode. Polymorphism menggunakan ini untuk melakukan tugas yang berbeda. Jadi tujuan dari polymorphism ini adalah untuk komunikasi tetapi pendekatannya berbeda. Nah, ini adalah contoh dari polymorphism. Di bagian Word ada menu dan state. Di bagian menu ada product ID credit, game over, help, dan start. Sedangkan di bagian state ada state 2 dan tutorial. Mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Angga sebagai moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Widya telah menjelaskan ketiga konsep PBO tersebut. Sekian presentasi game dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Sekian dari kami. Terima kasih.